menentukan consequences yang mungkin akan timbul. Jadi kalau misalnya tangki itu kosong terus meledak, mungkin bahaya yang akan timbulnya adalah ledakan. Mungkin bahaya yang timbulnya adalah penyebaran gas beracun. Kalau kelas terbakar dalam waktu 4 jam, kemungkinan radiasi di ruangan 2 kali 1 meter atau 2 kali 2 meter atau 2 kali 3 kali 10 meter gitu ya, radiasinya sudah mencapai ke seluruh ruangan atau 100%, sehingga kita harus menentukan limit evakuasinya itu jauh lebih cepat dari 4 jam misalnya, walaupun ketahanannya itu 4 jam gitu. Jadi 2 jam yang aman gitu. Nah, nanti kita akan menghitung orang yang keluar itu di bawah 2 jam. Nah, ini consequences analysis. Jadi, kalau kita bicara soal proteksi kebakaran di tahap ini, itu kita harus memperhitungkan apa saja sih yang akan mungkin timbul tergantung pada satu skala kebakarannya, kemudian kekuatan material yang kita lindungin, kekuatan asetnya gitu ya, kekuatan orang-orang yang akan dilindunginya, kemudian pada tahap apa sih fire dynamics-nya atau perkembangannya. Jadi kalau kita bicara fire dynamics, namanya kita akan berbicara yang namanya fire behavior indicator gitu ya. Jadi pada tahap incipient ataukah pada tahap growth atau pada tahap full develop atau flash over atau tahap decay, itu akan menghasilkan akibat yang berbeda-beda. Gitu ya. Kalau misalnya itu masih ada people-nya, masih ada materialnya, masih ada asetnya gitu. Karena intinya kalau kita bicara fire protection, yang dilindungi adalah 3 PMA tadi gitu, people, material, sama assets gitu ya. Nah, ini yang harus dibuat gitu ya. Jangan sampai begini, kalau kita terjadi kebakaran, ada hal-hal yang luput. Nggak bakal lah orang itu mengalami luka bakar. Nggak bakal lah orang itu akan mengalami bahaya tersedak ataupun kehabisan napas. Kan itu konyol gitu. Artinya itu yang justru yang malah timbul, tetapi malah kita kesampingkan. Nah, dalam proses consequences analysis ini, kita harus membuat list consequences sebanyak mungkin, juga serasional mungkin gitu. Kita bisa membuat dasar ini dengan kejadian yang lampau gitu ya, ataupun dari wilayah kerjanya tadi. Jadi paling mudah kalau kita bicara soal consequence analysis, maka di awal baik itu di saat desain maupun saat ongoing, kita melakukan yang namanya hazard analysis dan hazard operating procedure gitu ya, pelaksanaan HAZOP gitu ya. Itu bergantung pada scope. Kenapa? Scope itu akan menentukan titik di mana kita membuat hazard sama HAZOP-nya tadi. Nah, hazard sama HAZOP ini akan mempengaruhi secara langsung consequences itu tadi. Kenapa? Kalau you ngomong bahaya arc blast misalnya di bengkel las gitu ya, konsekuensinya udah pasti adalah kebakar pertama, arc blast. Kemudian yang kedua adalah lo kesetrum gitu kan. Akhirnya kebakar sama kesetrum itu menjadi konsekuensi yang priority gitu. Nah, lu akan taruh daftar-daftar itu yang paling atas. Nah, ketika blast ada suara, ada shock gitu kan. Nah, itu prioritasnya akan ditaruh yang di bawahnya. Kenapa? Kalau lu kaget, kalau lu terkena tekanan pressure suara itu sebenarnya less dangerous daripada bahaya kesetrum sama terbakar tadi. Itu kenapa tempatnya di bawah. Tetapi juga diperhitungkan sebagai konsekuensi dari munculnya bahaya gitu ya. Kemudian kalau dari tes data tadi, misalnya ketika lu tangki, lu uji, lu kasih tekanan dalam keadaan kosong, semuanya isinya gas, di-ignite gitu ya, apakah dia rupture atau retak, itu nanti ada sampingannya seperti tadi, ada meledaknya kah, ada suaranya kah, gitu ya, ada shocknya kah, itu masukin ke dalam consequences. Dan di tahap ini sebenarnya kita akan melihat bagaimana pengaruhnya dari kebakaran itu atau dari bencana itu terhadap keseluruhan proses gitu. Nah, setelah kita punya consequences analysis, kita lihat
itu masih bisa diterima nggak? Gitu ya. Artinya gini, ya kalau lo masih kaget, lo masih kena luka bakar tingkat 1-2 gitu, masih oke gitu ya. Tetapi kalau lo udah sampai luka bakar tingkat 3 misalnya, itu udah nggak bisa diterima. Berarti proteksi yang dibuat itu harus dibuat lebih eh, lebih berlapis misalnya, atau lebih komprehensif, atau lebih apa namanya ya, lebih intensif gitu. Kadang-kadang tindakannya benar tapi kurang intensif gitu. Alatnya benar tapi kekuatannya kurang gitu ya. Jadi intensitasnya yang mungkin harus diperbaiki, atau justru malah kita mengganti keseluruhan seluruh sistem gitu. Jadi kalau misalnya kita tadinya pakai tangki itu apa namanya hanya tangki saja, hanya pakai pressure gauge saja gitu ya. Ketika terjadi surge atau lonjakan tekanan, mungkin kita perlu kasih alarm, buzzing alarm. Mungkin kita harus pasang yang namanya relief valve gitu ya, atau mungkin kita pasang yang namanya eh, apa namanya static charge absorber gitu. Nah ini yang namanya alternative protection and evaluation. Nah ini prosesnya berkesinambungan gitu ya. Artinya apa? Kita akan selalu melakukan proses ini secara kontinu selama itu masih memungkinkan adanya loophole ataupun adanya flaws, kelemahan-kelemahan ketika kita menerapkan senario-senario. Dan kemudian kalau misalnya senario-senario itu dirasa cukup, maka proses ini yang akan tetap dijaga di dalam koridornya. Bukan berarti berhenti. Stop itu tidak dimasukkan berhenti, artinya pemilihan skenario-nya yang berhenti, tetapi proses apa namanya scenario identification dihubungkan dengan konsekuensi dan sistem proteksinya itu akan terus-menerus dievaluasi. Kalau misalnya terjadinya kekurangan, maka entah dia direvisi ataupun di replace sama sekali. Nah, ini adalah sebuah apa namanya proses awal gitu ya, proses awal ketika kita merancang sebuah fire safety protection di industri. Kenapa? Kalau kita tidak membuat ini, maka kemungkinan langkah-langkah yang diterapkan itu justru malah akan menimbulkan collateral damage gitu, atau korban tambahan. Kenapa begitu? Seringkali proses proteksi ataupun proses apa namanya fire suppressing itu tidak memperhatikan proses industrial yang sedang dilakukan. Jadi main siram aja tuh air, tapi yang disiram itu adalah tepung terigu gitu. Begitu disiram air mau ngapain lagi gitu kan? Lu siramnya pakai bahan kimia misalnya gitu. Nah ini kan konyol gitu. Walaupun itu proses yang benar gitu. Mungkin ada senario-senario yang harus dilakukan pada saat dia mulai smoldering atau smoke detection proses gitu. Kita memisahkan material yang masih belum terbakar, kita lokalisir yang sudah mulai terbakar gitu ya, dengan tentunya pengorbanan sedikit tepung ataupun material yang lebih banyak gitu ya, untuk kita lokalisir supaya apa? Apinya itu tidak menyebar gitu. Nah, lain ceritanya kalau misalnya kita bicara soal kayak kemarin kejadian di Pertamina gitu ya. Tangkinya banyak kebakar, tumpah, nyebar kemana-mana, 2 minggu baru habis gitu. Nah, mungkin hazard analysis ini mesti dilakukan bukan pada saat ongoing, tetapi pada saat dia mendesain gitu kan. Nah, ini yang harus juga dipikirkan ketika kita mendesain sebuah itu. Kita pada saat mulai mendesain, kita mulai merancang sebuah fasilitas gitu ya, sebuah proses produksi gitu ya, sebuah aktivitas gitu kan. Nah, itu dilakukannya dari awal. Jadi sebelum kita bekerja, sebelum kita ngomong, dipikirin dulu gitu. Lo mau ngomongin apa? Lo sebelum melakukan sesuatu, lo mau ngerjain apa gitu. Kemarin ada contoh dari apa namanya di mata kuliah Hazard gitu ya. Ada salah satu mahasiswa RKK 2019 cerita bahwa tetangganya mengalami kecelakaan kerja ketika sedang membuat mie. Kenapa dia membuat mie? Kenapa dia celaka membuat mie? Karena pada saat dia mengambil mie yang sudah dipotong itu dia pakai jilbabnya panjang gitu. Jilbabnya nyangkut di gilingan mie-nya, akhirnya ikut masuk gitu. Nah,
Ini kan sebenarnya ada hal-hal yang harus dilakukan sebelum dia melakukan memotong mie. Pertama, lu kalau ngomong bikin mie, lu nyampur bahan bakar, bahan baku gitu kan. Lu nyampurnya pakai mesin, benda berputar atau enggak. Kalau pakai benda berputar, putarannya berapa lama dia mutar, pakai dipanasin enggak, pakai air apa enggak, pakai listrik atau enggak. Itu lu pikirin gitu. Sama di industri juga begitu. Ketika lu mau melakukan proses misalnya pengepakan misalnya, atau misalnya pengeringan atau pelapisan misalnya, atau manufacturing lah, atau pengelasan, itu apa saja yang dilakukan tadi, skopnya apa gitu, proses dan fasilitasnya apa, itu yang dipikirkan sebelum kita menetapkan perlindungannya. Jadi kalau dia melibatkan listrik, maka static discharging itu penting, perlindungan terhadap badan untuk bahaya kesetrum dan terbakar itu juga penting gitu ya. Kemudian labeling itu juga wajib gitu. Nah ini dari mulai saat dia mendesain itu sudah dipikirkan di hazardnya dan hazobnya. Kemudian hazard hazob sudah ditetapkan. Kalau tetap terjadi bencana, skenarionya apa? Oh bencana kebakarannya begini. Oh dia terbakar kabelnya, oh dia terbakar colokannya, oh dia terbakar material yang sedang dikerjakannya, oh dia terbakar baju yang ngerjainnya atau operatornya, oh operatornya mengalami radiasi, oh itu namanya skenario identification. Konsekuensinya apa kalau dia terbakar, oh kalau dia kepanasan apa, oh kalau terbakar semua apa. Baru nanti kita pikirin kalau misalnya proteksi yang nanti kita akan buat itu tidak mengganggu prosesnya, tidak mengganggu orang, tidak mengganggu material, maka kita bisa aplikasikan. Tetapi kalau tidak, maka kita akan mencari alternatif yang mungkin suitable gitu ya untuk prosesnya, untuk materialnya, untuk orangnya. Gitu. Oke. Buat yang lagi PKL, mana nih? Reva, Alfian. Bisa ngomong nggak, Rev? Kira-kira pekerjaan lo di tempat PKL itu apa? Kalau kita melihat skop, ya masuk. Kalau kita lihat di struktur yang tadi, pekerjaan lo itu skopnya apa, tujuan lo melakukan proteksi kebakaran itu apa gitu ya, proses yang dilakukan di tempat lo itu apa, hazard dan hazobnya kayak apa. Boleh cerita, Rev? Boleh. Kalau saya sih di sini ngambil topik tentang lebih ke hilang suaranya deh. Ya. Tes. Ya masuk. Jadi kalau saya di sini ngambil topiknya terkait tentang K3-nya, Pak. Oke, tahu K3-nya. Bukan terkait tentang ke arah kebakarannya. Oke. Wilayah kerja lo apa? Proses yang dilakukan di tempat lo apa? Lo mau ngomong K3, mau ngomong fire safety itu, lo akan mengalami yang proses yang tadi gue bilang. Gitu. Lo akan mengalami proses ini, gitu kan. Lo punya skenario nggak untuk kalau misalnya terjadi bahaya? Misalnya K3, kalau orang itu mengalami fatigue gitu ya, kelelahan bekerja, itu tujuannya lu melakukan perlindungan terhadap orang yang capek bekerjanya apa? Protection procedures-nya apa? Supaya orang itu nggak lelah. Kalau kita ngomong K3 nih ya. Ya. Nah kan saya ngambil topiknya tentang penerapan keselamatan pada proses pengangkatan dan pemindahan pipa CB3 di perusahaan ini dengan menggunakan alat bantu kren. Itu Pak topiknya. Oke, lu pernah berpikir nggak kalau pekerja itu capek itu terus krennya itu jadi lepas jatuh ataupun ngantam tempat lain, lu pernah lu pikirin nggak? Pernah kepikiran sih kalau Ya pernah kepikiran. Nah itu yang lu lakukan apa? Skenarionya apa? Senarionya apa? Kalau itu terjadi? Kan kalau di sini kan apa ya namanya? Ada yang namanya sebelum bekerja, ada yang namanya tim paramedis. Paramedis itu kan
setiap kerja sebelum melakukan kegiatan kerja itu dilakukan yang namanya pengecekan atau daily check-in. Dilakukan tensi tiap hari. Jadi pokoknya sebelum suhu badannya, terus kondisi kesehatannya. Jadi kayak jika sebelum melakukan pekerjaan, maka tentunya mereka kan kalau misalkan dalam keadaan sehat, artinya diperbolehkan bekerja. Namun ketika mereka atau kurang atau misalkan mereka bilang kelelahan atau capek, artinya tidak diizinkan kerja, Pak. Jadi kemungkinan resiko kecelakaan. Posisinya dia sudah kerja dan capek gitu. Kemudian dia ngantuk, akhirnya harusnya geraknya cuma 10 meter jadi 11 meter. Akhirnya ketika dia 11 meter menghantam yang lain lah. Kira-kira apa yang lo kerjain tuh? Kalau itu pakai kren, dia menghantam krennya, hoistnya menghantam railnya, beamnya jatuh gitu kan. Nah, itu namanya senario. Lo pikirin gak itu? Ada job safety analisisnya. Nah ya itu termasuk di dalam pekerjaan lo nggak? Iya termasuk. Nah ya itu lo kerjain nggak itu? Makanya gue nanya, itu kan gak lo sebutin tadi. Kalau lo nggak sebutin, lo nggak ngerti pekerjaan lo dong berarti kan? Iya iya. Ada job safety analisis. Nah jadi kalau misalnya terjadi kejadian itu misalnya, lo ngapain? Kalau saya secara ininya kan dianya kelelahan kan. Nah di job safety analisis kan udah ada tuh kayak misalkan urutan-urutan misalkan tingkat resiko kecelakaan apa yang harus dilakukan kayak gitu kan. Jadi ada tim respon tanggap daruratnya, terus kayak misalkan yang bertanggung jawabnya siapa dulu, harus menghubungi siapa dulu kayak gitu. Nah pertanyaannya ketika itu Jadi kita hoist menghantam kerennya dan railnya jatuh, yang gue tanya apa yang dilakukan? Hazopnya apa? Lu punya hazop kan? Lu bikin iya iya. hazit sama hazop nggak? Lu ngerti nggak hazit sama hazop? Kalau kalau hazard sama hazardnya saya nggak dibahas lebih detail, tapi lebih ke faktor-faktor penyebabnya Pak. Nggak bisa. Lu kalau yang namanya orang safety, apalagi di Pertamina, lu pasti bikin yang namanya hazit, lu pasti bikin yang namanya hazop. Gitu. Lu pernah baca hazit mereka sama hazop mereka nggak? Kalau lu kerja di K3 beneran, di Iya situ ya. Lu baca hazit mereka nggak? iya. Kalau lu kerja Kalau overhead, hazard itu hazit identification-nya apa? Bahaya yang timbul apa? Kemudian setelah bahaya itu timbul, hazard operating procedure-nya apa? Baru nanti muncul consequences analisisnya. Gitu. Nah itu kalau kejadian, lu harus punya senario. Orang ketiban, material ketiban, alat ketiban, ya kan? Keren lu nggak bisa kerja. Itu ada nggak di tempat lo? ada Pak, Ada, tapi lu belum pernah baca. ada jasanya. Hah? Kalau di jasanya secara keseluruhan nggak di kalau misalkan dalam kegiatan itu nggak terlalu di detail Pak, tapi secara keseluruhan di perusahaan gitu, nggak hanya di kegiatan itu saja. Hmm, oke, oke. Oke, Alvin, lu PKL di mana Alvin? Oke, lu di bagian apa? Oh, di manajemen gedung gitu. Lu tugas lu apa di sana? Oke, pelaksanaan ketika di gedungnya. Nah, dari yang lo temuin lah di sana, Hezit sama Hezopnya kayak apa, Vin? Hmm.
Ya tergantung, makanya bahaya apa yang lu analisis. Bahaya kebakaran bisa, bahaya benda jatuh bisa, bahaya kelelahan bisa, bahaya gangguan fisiologis mental bisa. Nah yang gue tanya, di bagian lu bagian apa ngurusinnya? Gitu. Dengar nggak, Pin? Iya, tahu nggak? Dengar nggak tadi yang gue omongin? Oh, dari risiko kebakaran. Oke. Hazard identification untuk kebakarannya, kira-kira kalau di tempat kerja lo apa aja kira-kira? Bahayanya apa selain listrik? Ya, ya. Oke. Skenario yang lo buat apa? Kalau misalnya lo lagi kerja kebakaran tuh skenarionya kayak apa? Ah, ah. Ya, itu skenario yang lo bikin apa? Lo ngerti skenario nggak? Lo ngerti skenario nggak? Enggak, yang gue tanya kebakarannya kayak apa? Kalian nggak paham ya yang namanya skenario itu kayak apa ya? Skenario itu yang namanya jalan cerita. Jadi ketika lo terjadi kebakaran di meja kerja lo, dicolokan listrik di bagian bawah, itu indikasi munculnya adalah pertama ada bau, ada asap, kemudian muncul ada nyala api misalnya, mejanya lalu terbakar. Nah, di tahap muncul asap itu apa yang lo lakukan? Mematikan sumber listrik kah? Kemudian memberitahu bahwa terjadi kebakaran kah? Pada saat dia timbul asap, apa yang lo lakukan? Mematikan sumber listrik, apa langsung lo padamkan? Pada saat muncul nyala api, lo langsung lo padamkan. Nah, itu yang namanya skenario gitu. Itu harusnya lo buat urutan-urutan itu. Karena bahaya itu tidak munculnya langsung besar. Dia munculnya kecil. Lo harus paham. Flame behavior indicator itu step-nya banyak gitu ya. Bisa sadar gitu ya. Lo tahu nggak kabel untuk tahu itu ada bahaya asap, lu gimana dulu? Gitu. Apakah lu cium dulu, terus lu pingsan, baru tahu itu kebakaran? Mati dong lu kan? Kan paling tidak harus ada langkah-langkah awal gitu ya. Nah ini yang gue bilang, hazard itu harus dilakukan di dalam prosesnya awal. Supaya ketika lu mulai muncul bahaya yang paling kecil, lu konsekuensinya kan nggak mesti kecil. Keluar asap itu buat bahaya kebakaran kecil lah, tetapi buat kesehatan secara fisiologis itu bisa menghilangkan kesadaran gitu. Akhirnya apa? Respon lu terhadap untuk mengaktifkan alarm, menyelamatkan diri, menelpon pemadam kebakaran, menolong teman lu hilang semua karena gara-gara lu menghisap gas klorin. Simple, itu tahapnya baru tahap awal, baru tahap incipient, belum tahap flashover atau tahap full development fire gitu. Nah, yang gue lihat dari apa namanya banyak orang-orang safety itu bicaranya terlalu general gitu ya. Tolong dibedakan, lu ngomong sebagai orang safety secara umum, tetapi di sini adalah lu sebagai fire safety engineer. Lu harus tahu
tahap-tahap itu dari yang paling kecil, konsekuensinya dari yang paling kecil sampai yang paling fatal gitu. Nah ini yang harus lo pahamin gitu. Karena mungkin saja dia tahapnya awal, kemudian ukurannya kecil, konsekuensinya fatal gitu kan. Sehingga lo harus mendesain yang namanya alternative protection gitu. Kalau lu cuma lo hirup aja nggak ketahuan, berarti lo harus pakai sistem sensor yang lebih sensitif. Itu maksud gue. Farhan, di tempat kerja lo kayak apaan? Di tempat kerja saya PKA-nya di ini Pak, di Dinas Damkar Pak, di seksi pencegahan. Oke, di pencegahan. Apa yang lo lakukan di sana? Saya di sana tuh baru ini Pak, apa sih namanya tuh, baru meeting kayak pertemuan untuk perencanaan gedung itu Pak, tapi gedungnya belum dibuat Pak. Cuman kalau buat seperti kayak audit atau audit apa gedung yang sudah jadi itu belum ada Pak, soalnya masih PPKM. Oke. Nah, itu tadi yang gue bilang, ketika kita mendesain sebuah HAZOP dan fire protection system itu, kita buatnya dari fase desain, Farhan. Jadi, walaupun lo belum ada barangnya, harus dipikirin gedung lo tuh berapa lantai, gitu ya. Kemudian rencananya nanti buat apaan gedungnya, buat sekolah kah, buat bengkel kah, buat dapur, buat restoran, ya kan? Itu beda-beda. Karena apa? Nanti penyebab kebakarannya juga akan berbeda-beda, gitu. Nah, ini yang gue maksud, ketika lu kerja di sana, proses-proses itu tadi paling tidak lu lakukan engineering approach gitu ya. Kita bukan lagi bicara social approach, tapi engineering approach. Lu harus melihat proses-proses yang ada di dalam situ, potensi-potensi yang menyebabkan kebakarannya gitu ya. Terus guna gedung itu apa gitu, fungsi ruangan itu apa. Nanti menyambung kepada struktur bangunannya gitu. Kalau dia fully occupied-nya misalnya 200 orang, jalan evakuasinya cuma satu, kira-kira dia bisa evakuasi itu dalam tepat waktu apa enggak? Sebelum gedungnya kolaps misalnya. Atau sebelum gedungnya itu betul-betul kepanasan penuh dengan radiasi gitu. Nah itu yang harus dilakukan kita sebagai fire safety engineer gitu. Jadi lu fire safety engineer tuh bukan ngomongin make apar, lu ngomongin make hidran, bukan gitu. Bukan cuman itu gitu. Tapi lu dari awal sebuah proses itu dirancang, sebuah fasilitas itu didesain, lu rancang yang namanya fire safety engineering gitu. Dengan apa? Ya tadi proses, aset, material, people gitu, dinilai semuanya. Kira-kira nanti apa nih kalau misalnya kebakaran yang terjadi terhadap orangnya, mati gitu kan? Paling parah mati dong. Nggak ada yang lebih parah dari mati di dunia ini gitu ya. Material hilang, kebakar, habis. Aset nggak bisa dipakai lagi, nggak ada nilainya. Karena apa? Yang namanya fire safety protection engineering itu yang dilindungi cuma 3 tadi gitu. Kalau lu cuma melindungi aset sama material orang yang dilindungi, berarti lu nggak menghargai nilai nyawa manusia. Gitu. Tapi kalau lu cuma melindungi nyawa manusianya, berarti lu nggak mempertimbangkan kapital yang sudah ditanam di sana. Gitu. Karena itu termasuk bagian yang harus dilindungi. Gitu. Nah, di mata kuliah ini kita harus mencoba perspektif bagaimana kita mendesain sebuah proteksi itu benar-benar komprehensif gitu. Bukan cuma sekedar yang namanya ya tadi taruh aja apar gitu, apar kelas A B C D lu taruh aja semua. Tapi lu nggak tahu itu dipakai apa enggak gitu. Tapi apar A B C D ada tersedia kalau terjadi kebakaran itu, padahal di situ cuma ada apa namanya ruang kelas tanpa furniture misalnya, atau itu cuma proses-proses yang nggak mungkin ada metal, kan buat apaan lu pasangin apar kelas D gitu. Nah itu yang gue bilang kalau orang Jawa bilang itu gebiah uyah gitu, semuanya aja lu kasih gitu. Artinya lu ambil yang top gitu. Konsekuensinya ya biayanya naik gitu. Rizky, lu kerjanya ngapain Rizky? Siapa? Ya. Kerjaan lu ngapain? Kerjaan saya main game. Ya, kurang lebih enggak Pak. Jangan bikin malu lo. Siap. Kerjanya apa? Nah. Kemarin sih baru belum lama ini pada hari Sabtu kemarin kita melakukan pengujian Siamese Connection Pak. Oh, oke. Apa tuh yang dikerjain? Yang dikerjain adalah apa namanya
Siamese Connection ini untuk tekanannya untuk penghubung tekanan dari mobil pemadam ke Siamese Connection itu untuk disalurkan ke titik yang paling terlemah itu dia itu bagus atau tidak gitu Pak, tekanannya sudah sesuai atau belum. Kalau misalnya belum, apa yang terjadi tuh? Bahaya yang mungkin timbul dari itu apa, Riz? Kalau tekanan yang kurang dari yang pengujian itu ya Pak? Iya. Kalau tekanannya kurang, kalau tekanannya berlebih, apa lo kira-kira bahayanya? Untuk apa namanya? Mungkin untuk bahayanya itu adalah analisis bahayanya mungkin seperti ini sih Pak, kayak apa namanya? Mungkin seperti kayak saya lupa kemarin tuh. Aduh. Apa lu kagak kerja lu, berarti lu main lu. Enggak, Pak. Game lu, nggak beres lu. Aduh, lupa saya kemarin Siamese Connection. Bisa gitu orang kerja lupa apa yang dikerjain. Aduh. Kenapa Pak? Ya lu bisa gitu, lu kerja tapi lupa apa yang lu kerjain. Kalau gua pembimbing PKA lu, gue jitak pala lu, tau gak? Aduh. Untung bukan gua pembimbingnya. Bukan gue kan lo? Gimana ya Pak? Bingung juga sih Pak jelasinnya Pak. Soalnya pas kita lagi pas lagi pengujian Siamese Connection itu kita dibagi 3 Pak. Okay. Jadi saya bersama teman-teman saya yang PKL di Sudin Jakarta Selatan itu dibagi 3 dan saya salah satunya ditempatkan di bagian pompa gitu Pak. Oke, terus tadi gue tanya, kalau tekanan pompanya kurang atau lebih, bahayanya apa? Kalau tekanannya kurang, air kalau tekanannya kurang itu ya air tidak akan sampai gitu Pak ke titik yang paling terjauh atau titik terlemah gitu Pak. Titik terjauhnya, berarti kalau misalnya titik terjauhnya misalnya nggak kesemprot, kira-kira pemadamannya berhasil apa enggak? Kalau pemadamannya nggak berhasil, kira-kira penyebaran apinya jadi lebih luas apa enggak? Itu konsekuensinya, Rizky. Iya Pak. Gue jitak lo. Apa? Irpanto, lo kerjaan apa toh? Jangan tahu aja lo. Lu belum soalnya. Sama kayak Repa Pak. Apaan? Ya, sama nggak taunya. Ya, dicoba dulu ya, bismillah. Oh ya udah, coba dulu. Mari kita. Itu kan teman lo banyak tuh di sekeliling tuh, suruh bisikin tuh. Gimana caranya? Ayo bantu. Aduh ya Allah. Jadi untuk hazardnya kan hazard identification kan ya. Iya. Nah itu pencegahan dari awal dari kayak dikata Repa dari safety analysis. Ya, terus buat dulu kan ada tahapan kerjanya kan tuh Pak. Contohnya kayak proses pengawasan take-in itu di dalam lubang Pak penggalian. Itu kan dari awal dari penyiapan alat sampai turun ke penggalian. Terus buat kayak pengawasan itu ada potensial hazardnya apa aja di list semuanya. Terus dikasih recommendation action progress tuh kayak apa ya? Buat pencegahannya apa Pak situ. Misalkan kalau pas kita turun ke bawah lubang nih mesti ada tangganya, tangga pasti bukan tangga dari tanah, tangga benar tangga gitu supaya aman. Jika semua dapat kalian lihat pengawasan dalam take-in itu di dalam lubang itu mesti ada pasang turap itu kayak penahan tanah Pak gitu. Nah itu pertama. Nah terus juga di sini tuh sebelum dimulai pekerjaan tuh ada namanya ngebuat permit atau izin kerja Pak. Izin kerja dulu dilampirin semuanya dari GSA-nya ada dilampirin, terus sama beberapa kayak level lain apa ya lupa. Ada kayak beberapa permit lagi Pak, kayak kalau di pengawasan kerja ada perizinan buat pengawasan tuh semuanya ada. Terus juga ada planning ada juga
ada kecelakaan, ada emergency kontak list juga ada pas itu segala macam. Nah, itu ketika udah lengkap semua, diketahui seperti apa aja, nah baru boleh kerja apa gitu. Jadi ya buat dari awal dari biasanya paling itu aja sih. Oke. Oke, dari kuliah hari ini ada yang mau ditanyain? Pak, izin bertanya Pak. Pak. Ya, tanya apa Han? Pak, berarti skenario ini sangat berlaku untuk masyarakat sekitar yang ada di industri itu dong Pak? Enggak, buat pelaku industrinya. Oh, ya Pak. Di industri aja bro, bukan di masyarakat, tapi di dalam orang-orang yang terlibat, ya mulai dari direkturnya sampai tukang parkir sama satpamnya di industri itu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita membuat skenario itu ya berlakunya untuk semuanya. Gitu. Dan siapa yang membuat ya biasanya fire safety engineer tadi gitu. Dan memang secara umum fire protection engineering itu sudah dilibatkan gitu ya di tahap konsep desain gitu ya. Karena memang kalau kita menginstal itu setelah ongoing, seringkali biayanya itu jauh lebih banyak daripada kalau kita install sejak awal gitu. Itu. Oke, baik Pak, terima kasih. Yang lain ada yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada lagi, terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.